Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswari. Saya akan menjelaskan rangkaian kendali motor 3 fasa menggunakan software FluidSim. Rangkaian kendali yang saya gunakan adalah rangkaian kendali on-off motor 3 fasa. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah masuk ke software Flasto FluidSim. Kita klik aja 2 kali. Nah, setelah kita masuk, kita perbesar. Lalu untuk membuat new project, kita klik saja file, lalu new project. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat judulnya, kita akan ke teks. Kita tulis saja sini teksnya, rangkaian kendali on atau off motor 3 fasa. Di sini kita bisa membuat pengaturan formatnya, mau format seperti apa. Lalu kita bisa bold, ukurannya bisa kita ubah. Lalu ketik OK. Lalu OK kembali. Nah, di sini kita ubah sebagai judul. Nah, komponen apa aja sih yang digunakan untuk rangkaian kendali on atau off motor 3 fasa yang saya buat ini? Kita akan membuat rangkaian dengan komponen-komponen seperti ini. Ada MCB 1 fasa, ada overload, ada pas button stop, ada pas button start, ada kontaktor, ada lampu 1 sebagai indikator off berwarna kuning, lampu 2 indikator rangkaian kendali sedang berjalan dengan warna hijau, lampu 3 sebagai indikator overload saat trip menggunakan warna merah, dan lampu 4 sebagai indikator emergency ketika on dengan menggunakan warna merah, dan buzzer sebagai indikator emergency. Nah, ini adalah komponen-komponen yang digunakan. Kita taruh sini. Lalu kita membuat rangkaian kendalinya. Pertama-tama, kita membuat sumbernya dulu. Sumber yang digunakan adalah 24 volt. Nah, maaf teman-teman, saya akan membuat di sini, saya tambahkan sumbernya ya. Saya akan tambahkan sumber. Maaf, saya akan tambahkan sumber, lalu saya tambahkan lagi ground atau netral. Nah, sumber, ground atau netral. Ini adalah komponen-komponen yang digunakan. Pertama, kita akan membuat 24 volt dengan cara klik saja 24 volt, lalu di drag ke tujuan. Nah, drag ke papan project. Setelah kita membuat sumber, kita akan memasukkan emergency. Nah, kotak emergency kita bisa menggunakan yang ini, simbol ini. Nah, lalu kita akan memasukkan MCB. Nah, untuk MCB-nya kita akan menggunakan simbol yang ini. Nah, setelah MCB ada overload. Nah, setelah overload ada saklar pas button stop. Kita masukkan. Lalu pas button start. Setelah pas button start, kita masukkan kontaktor. Penggunaan kontaktor di sini memakai relay. Nah, setelah rangkaian semua ini jadi, kita membutuhkan penguncian
agar ketika tombol start ditekan, maka akan terjadi penguncian. Maka dari itu kita membutuhkan NO, make switch. Nah, ini NO, taruh di sini. Nah, untuk membuat penamaan, kita buat saja penamaannya seperti ini contohnya. Klik saja, langsung tulis yang kita butuhkan. Contohnya adalah emergency. Nah, klik OK. Setelah emergency kita akan membuat MCB. Klik saja, lalu MCB 1 fasa. Nah, klik OK. Nah, setelah MCB kita akan overload, OL atau overload. Nah, setelah overload ada saklar stop. Setelah saklar stop ada saklar start. Nah, setelah saklar start ada penguncian. Lalu komponen apa lagi yang kita butuhkan? Ada komponen lampu sebagai indikator. Ya, kita cari dulu lampunya. Nah, ini lampu. Kita taruh sini. Karena lampunya ada 1, 2, 3, 4, kita butuh lampu 4. Taruh sini lagi. Drag lagi, taruh sini lagi. Nah, kita butuh lampu 4. Yang masing-masing lampu memiliki variasi warna yang berbeda-beda. Lampu pertama berwarna kuning. Nah, kita double klik pada lampu. Lampu kedua berwarna hijau. Nah, kita klik. Nah, kita pilih hijau. Lampu ketiga berwarna merah. Nah, kita pilih merah. Nah, klik OK. Lampu keempat berwarna merah. Nah, klik OK. Nah, setelah seperti ini, tinggal disusun rapi. Nah, setelah lampu, lalu kita akan membuat sambungan garis untuk mempermudah kita membuat rangkaian kendalinya nanti. Nah, ini masuk dari 24 volt masuk ke emergency, setelah ke emergency masuk ke MCB, setelah ke MCB masuk ke overload, dari overload masuk ke stop, nah dari stop masuk ke start, nah dari start masuk ke kontaktor. Nah, kontaktornya kita juga beri nama K1, oke. Dan untuk memberi nama di atas ini tulis saja A1. Nah, yang di bawah tulis saja A2. Klik OK. Nah, untuk tata letaknya tinggal diatur semua agar menjadi susunan yang rapi. Nah, seperti ini contohnya. Kita buat rapi. Nah, setelah seperti ini kita masukkan emergency sebagai indikator ke lampu warna merah. Nah, ini lampu warna merah. Nah, sebelum lampu warna merah ada buzzer atau sebagai indikator bunyi ketika emergency. Nah, ini ada buzzer, kita masukkan saja buzzer. Maaf, ini saya hapus dulu. Nah, kita masukkan buzzer di sini. Kita sambungkan buzzer ke sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, untuk mengatur garisnya, kita tinggal drag aja garisnya. Nah, seperti ini contohnya. Baik, setelah rangkaian utama jadi, kita akan ke tahap berikutnya untuk menggunakan rangkaian kendali on atau off motor 3 fasa. Nah, yang kita butuhkan adalah NC dari K1 dan NO dari K1. Nah, dan kita butuh overload. Nah, overload yang NO, bagian NO-nya yaitu 97 dan 98. Nah, kita tulis saja 97. Oke. Lalu 98. Oke. Nah, di sini tadi kita butuh NC dari K1. Maaf, dari K1. Nah, di sini kita butuh NO juga dari K1. Tulis saja K1. Oke. Kita tinggal menghubungkannya. Nah, untuk prinsip dari rangkaian kendali on atau off motor 3 fasa, kita akan menggunakan prinsip ketika rangkaian kendali off, maka lampu kuning akan menyala.
Lalu ketika rangkaian on, maka lampu hijau akan menyala. Ketika rangkaian tersebut mengalami trip atau overload bekerja, maka lampu merah akan menyala. Dan ketika ada masalah, ada tombol emergency yang akan menyalakan buzzer dan lampu merah. Oke, kita lanjut ke rangkaian kendalinya. Nah, ketika mati maka lampu kuning akan menyala. Lalu sumbernya berarti dari K1NC. Nah, dari K1NC kita masukkan K1NC dari output overload. Lalu lampu hijau sebagai kendali on dari sumbernya dari K1NO. Nah, kita sambungkan saja K1NO sumbernya dari output overload. Nah, lalu untuk overloadnya nanti kita dapatkan dari MCB, keluaran MCB. Nah, ini di sini. Nah, kita rapikan garisnya aja seperti ini. Oke. Dan untuk kita kalau mau merapikan tinggal kita rapikan saja seperti ini contohnya untuk merapikan garisnya ya. Nah, seperti ini kita drag saja. Untuk merapikan komponen juga sama. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Oke. Setelah rangkaian sudah jadi semua, kita tinggal memasukkan ground. Nah, ini ground. Pindah saja ke sini. Dan untuk mempermudah kita rotasi 180 derajat sini. Nah, kita masukkan ke ground. Nah, ini di sini masuk ke sini. Nah, ini tinggal dimasukkan satu-satu. Nah, dikaitkan semua ke ground. Nah, kaitkan semua ke ground. Oke. Setelah rangkaian jadi seperti ini, rangkaian kendali jadi semua, kita lakukan uji cobanya. Nah, untuk kita lakukan uji coba, kita tinggal klik play di sini. Nah, play atau start, klik saja. Nah, ketika ada pemutaran seperti ini, kita klik OK, yes. Nah, rangkaian berjalan. Jadi prinsip kerja rangkaian kendali ini yaitu ketika rangkaian kendali off, maka lampu kuning akan menyala. Dan ketika rangkaian kendali ini on, maka lampu hijau akan menyala. Dan ketika mengalami gangguan, trip, overload akan bekerja yang akan menyalakan lampu merah. Nah, di sini lampu merah. Nah, ketika emergency ditekan, maka akan menyalakan buzzer dan lampu merah. Kita coba. Yang pertama, ketika rangkaian off, lampu kuning menyala. Lalu, ketika rangkaian on, start, kita tekan start, maka lampu hijau akan menyala. Lalu, ketika terjadi gangguan atau trip, maka overload akan bekerja. Contoh seperti ini. Nah, ini tidak bekerja, berarti ada kesalahan. Nah, di sini kesalahannya. Belum dikasih nama. Nah, kita kasih nama overload. Oke, ketik OK. Lalu kita play lagi. Nah, sudah di play. Kita akan tekan start. Nah, bekerja. Lalu ketika terjadi gangguan atau trip, overload, kita klik overloadnya. Maka lampu merah akan menyala. Ketika lampu merah menyala, berarti itu ada indikator bahwasanya terjadi gangguan, overload bekerja. Nah, ketika ada gangguan, kita bisa bebas menekan emergency. Emergency kita tekan, maka lampu merah dan buzzer akan menyala. Kita coba ya, kita tekan. Nah, buzzer dan lampu merah menyala. Baik teman-teman, rangkaian sudah jadi dan untuk memperjelasnya saya menggunakan apa di sini K1NC NO, maaf ini NC K1-nya dan ini NO penguncian. Dan untuk lebih jelasnya saya akan memberikan
alamat atau PIN-nya. Nah, untuk pengunciannya kita menggunakan 13 dan 14. NO dari K1 dan 14. Nah, untuk menyalakan lampu kuningnya kita menggunakan NC dari K1. Kita menggunakan 21 dan 22. Nah, lalu untuk NO-nya dari K1 kita menggunakan 43 dan 44. Nah, ini untuk detailnya. Lalu kita bisa ini membuat kerapian. Kita geser saja untuk agar lebih menjadi rapi. Nah, untuk garisnya kita drag aja. Nah, ini akan menjadi rapi. Lalu kita simulasikan. Klik OK, OK, OK. Kita simulasikan. Nah, masih sama kan? Kita buat overload menyala. Nah, kita start, tidak bisa karena overload menyala. Oke. Berhenti. Kita simulasikan lagi, coba. Nah, start, stop. Kita start, kita stop, start. Nah, kita stop. Jadi. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian kendali on-off Moto3 fasa ini dapat bekerja. Jadi dari sumber menuju emergency, menuju MCB ke overload, stop, start, lalu ke K1. Nah, ketika rangkaian off, maka lampu akan menyala karena sumbernya dari overload menuju K1 NC 2122 langsung ke lampu. Ini adalah rangkaian tertutup, langsung menyala. Lalu ketika kita start, maka lampu hijau akan menyala dan lampu kuning mati. Karena ketika start, K1 bekerja, yang tadinya NC menjadi NO dan NO menjadi NC. Nah, kita stop. Stop akan mematikan lampu hijau karena K1 tidak bekerja kembali. Nah, kita menggunakan overload. Overload kita buat trip. Nah, ini yang tadinya NO menjadi NC. Maka dari MCB langsung mengalir arus ke lampu. Lalu ketika emergency ditekan, nah dari sumber langsung menuju buzzer ke lampu. Begitulah kira-kira cara kendali ini dapat bekerja. Oke. Ini adalah rangkaian kendali on atau off motor 3 fasa. Ini adalah rangkaian kendali dengan sederhana. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila saya menjelaskan terlalu cepat, saya minta maaf. Dan apabila ada kelebihannya, silahkan ambil saja kembaliannya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.